永恒之地，与我宗的陨神峡谷在试炼区域中央地带，有一条横贯中心的深渊。这条神秘的深渊被称为藏神深渊。藏神深渊才是你们此次试炼越是高境界的修士进入，那股力量就越强。想必里面会有诸神陨落遗留的宝藏。进入藏神深渊，九死一生。敢问首席，这是为何？永恒仙宗山门前辈盗走的永恒神剑。Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian nih semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Nitian Jijun. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang memperlihatkan pertemuan Tan Yun dengan Tetua De. Karena kalau dihitung-hitung sudah sejak setahun lalu terakhir mereka itu bertemu. Tan Yun langsung membahas berita terakhir soal Tetua De. Dimulai dari tetua yang sudah dipromosikan ke tempat markas Huang Pu ini. Dan juga Tan Yun yang sudah menerima sumber api besi Penik titipan Tetua De kepada Subing. Tetua De langsung mengeluarkan dua api khusus. Warna kuning adalah sumber api atribut api tingkat venerable kelas menengah, yaitu api sejati murni. Sedangkan yang kiri itu adalah api atribut es venerable kelas rendah, yaitu api mistik ekstrim. Tan Yun cukup senang dengan kedua api ini, termasuk harta roh langit dan bumi langka. Tetua De bisa mendapatkan api-api seperti ini juga sungguh hebat ya. Tetua De juga memiliki berita bagus di mana orang-orang dari markas pusat Huang Pu mereka sudah menemukan sumber api atribut es tingkat venerable kelas atas di alam rahasia. Dan namanya adalah api suci nirvana. Dikarenakan api itu tingkatan tinggi, pastinya memiliki yang namanya kecerdasan spiritual. Jadi sangat sulit untuk menangkapnya. Sehingga kalau semisal berhasil ditangkap Tetua De itu bakal langsung mengirimkannya kepada Subing. Tan Yun berjanji setelah mendapatkan api suci nirvana, dia bakal memberikan pil tingkatan tinggi. Semua hal penting sudah dibahas, maka sudah waktunya untuk berpisah. Singkat cerita, Tan Yun sudah merubah penampilannya nih. Dia langsung kembali ke markas pusat lelang dan menyampaikan perintah ketua sekte untuk datang menemui Tetua De. Si pelayan awalnya ragu, seakan-akan dia tidak percaya nih. Bahkan dia melirik penampilan dari ujung kaki sampai ujung rambut Tan Yun. Enggak lama dari itu Tan Yun pun sudah mencapai ke ruangannya Tetua De. Tentu Tan Yun memberikan salam hormat kepada Tetua De mengaku sebagai murid dari gerbang dalam. Mendengar namanya Tan Yun, Tetua De tentu sudah mengenalinya. Karena ternyata Ketua Tantai itu sering membicarakan dirinya dan sangat menghargai seorang Tan Yun. Dia menyampaikan kedatangannya kali ini untuk memilih sumber api atas perintah Ketua Tantai langsung. Tetua De sudah mendengar langsung dari Ketua Sekte, jadi dia langsung memberikan dua api sebagai hadiahnya Tan Yun. Tan Yun masih bisa memilih sumber api sesuai dengan kesepakatan, tapi dia diberikan dua pilihan nih, mengambilnya sekarang atau memilih di masa depan menunggu sumber api dengan kualitas tinggi. Tan Yun sempat berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk mengambilnya nanti saja. Urusan pun sudah selesai, waktunya untuk pergi. Singkat cerita, Tan Yun kembali ke kompetisi daftar naga. Baru datang langsung dihampiri oleh ketiga wanita di sana. Mereka semua ingin tahu kemana Tan Yun pergi beberapa hari ini. Tan Yun memperhatikan sekitar sejenak, dia melihat ada banyak orang, bukan cuma para murid, tapi juga banyak para ketua divisi dan juga tetua. Jadi Tan Yun memutuskan untuk mengatakannya nanti karena sekarang terlalu banyak mata yang melihat. Tan Yun ingin tahu keberlangsungan dari kompetisi ini dan kebetulan setengah jam yang lalu, kompetisi ini sudah berakhir. Jian menyombongkan dirinya sebagai peringkat kedua, dia berhasil membantu divisi 5 jiwanya mendapatkan kuota 100 tempat. Kandidat yang bakal pergi ke Tanah Abadi juga sudah ditentukan. Tidak lupa mereka menertawakan kesombongan seseorang Jian.
Selanjutnya semua murid yang bakal berpartisipasi dalam ujian tanah abadi bakal naik ke arena 1 dan segera semuanya pun naik ke atas. Di sini mereka memutuskan siapa saja murid yang pantas untuk ikut ke ujian tanah abadi. Pada akhirnya sudah selesai. Semua sudah berkumpul, gantian ketua Tantai itu mengumumkan hadiah. Tan Yun sebagai juara 1 bakal dihadiahi 1 harta dan 1 senjata kelas terbaik. Tan Yun langsung berpikir sejenak dan segera melirik ke arahnya Xiao. Pada akhirnya Tan Yun menjawab dia ingin mendapatkan teknik spasial serta pedang terbang kelas terbaik untuk wanita. Selanjutnya juara kedua adalah Jian. Ketua Tantai langsung menanyakan katakan apa saja yang Jian inginkan. Semua ketua divisi langsung melirik ke arahnya Jian yang jelas penasaran dengan apa yang dia minta. Seketika suasana di tempat itu menjadi sangat hening. Pertanyaan ketua Tantai tentu saja membuat semua orang itu melirik ke arahnya Jian dan menunggu apa yang diminta olehnya. Jian sedikit gugup hingga merasa khawatir, tapi ia pun memberanikan diri sembari berlutut ia mengatakan mengenai permintaannya yang adalah 5 pedang terbang dengan atribut yang berbeda, yaitu beratribut emas, kayu, air, api, dan juga tanah yang tentunya dengan tingkatan tertinggi. Mendengar permintaan itu, semua murid auto terkejut. Karena menurut mereka permintaan Jian ini sangat tidak masuk di akal. Bahkan di sampingnya Tan Yun sendiri juga agak terkejut nih dengan permintaannya. Para tetua divisi segera melirik gurunya Jian, yang nampaknya mereka juga berpikiran yang sama mengenai permintaan Jian yang sungguh terlalu. Sang guru langsung mengingatkan muridnya untuk tidak meminta hadiah yang tidak terlalu tinggi. Tapi ketua Tantai menyangkalnya dan ia pun mengatakan kalau dia ini akan mengabulkannya. Sontak saja semua murid auto kaget bukan kepalang. Karena mereka sangat tidak percaya permintaan Jian ini ternyata bisa dikabulkan oleh ketua Tantai. Di sana Jian langsung berterima kasih dan semua orang pun mulai bersorak-sorai. Para tetua divisi terlihat sangatlah iri dengan gurunya Jian karena muridnya itu bisa mendapatkan harta yang sangat langka. Setelah Tan Yun dan juga Jian, kali ini giliran Meng Yi. Sebelum itu ketua Tantai menanyakan mengenai tipe jiwa janin dari Meng Yi yang adalah jiwa janin binatang dan jiwa janin kematian. Tentu saja tetua Tantai langsung memberikan hadiah kepada Meng Yi, yaitu berupa harta karun yang sesuai dengan jiwa janinnya. Jelas saja hadiah demi hadiah yang diberikan kepada ketiga orang ini membuat semua orang merasa iri tak terkecuali ketua divisi senjata. Ia sangat penasaran mengenai apa yang dilakukan Tan Yun sehingga membuat ketua Tantai begitu menghargainya. Sementara itu untuk 8 peringkat teratas, ketua Tantai sendiri yang akan memilih jenis senjata untuk mereka. Ketua Tantai lalu meminta mereka untuk menunggu sebentar, lalu dia merobek celah spasial dan melangkah ke dalamnya. Tak berapa lama celah ruang kembali terbuka dan ketua Tantai melangkah keluar. Segera cincin penyimpanannya mengeluarkan ribuan senjata itu yang langsung dikirimkan ke semua murid yang akan mengikuti kompetisi di Tanah Abadi. Malam semakin larut, 9 kepala divisi mengumpulkan para murid yang berpartisipasi di Tanah Abadi. Satu persatu dari divisi mulai memberikan arahan dan juga instruksi. Terlihat beberapa murid divisi Pil itu mulai mendengarkan ketua mereka Sen Subing dengan hormat. Sebelum memasuki area Tanah Abadi, Sen Subing memberikan seputar informasi tentang kompetisinya ini. Selain itu dia juga berpesan apapun yang dikatakan Tan Yun itu sama seperti perkataannya. Siapapun yang berani membangkang maka bantai tanpa ampun. Dalam hati mereka tanpa dikatakan pun Tan Yun sudah menjadi pemimpin mereka. Sen Subing berkata lagi, Tanah Abadi itu seluas ngarai meteoroid sekte kita dan area di dalamnya itu telah mencapai radius 10 juta mil. Di pinggiran area Tanah Abadi ada dinding raksasa berupa formasi yang melindungi area Tanah Abadi dari serangan para monster kuat di luar area Tanah Abadi.
Selama mereka tidak meninggalkan formasi, maka mereka akan jauh lebih aman. Setelah mendengar ini, para murid mengangguk satu persatu dan mengerti tentang hal tersebut. Di sana tiba-tiba ekspresi Sen Subing berubah menjadi serius sembari berkata, "Tanah abadi adalah ujian bagi ranah murid jiwa janin dan aku akan sedikit menjelaskan tentang tempat ini. Pertama, di pusat area 10 mil ini terdapat sebuah jurang di tengah. Sen Subing tidak tahu berapakah panjangnya jurang itu. Selain itu, Sen Subing juga belum mengetahui kedalaman dan juga ujung dari jurang itu. Karena tanah abadi merupakan lokasi tempat peperangan di tempo lalu. Dikatakan selama ujian di ngarai meteoroid Sekte Huangpu juga pernah mendirikan sebuah menara. Yakni tempat itu biasa didatangi semua orang untuk mendapatkan sebuah harta. Tetapi kata Sen Subing, di tanah abadi tidak ada menara yang pernah dibuat oleh para murid Sekte Huangpu. Ketika Tan Yun dan yang lainnya mendengar ini, tentu saja menjadi sedikit bingung dan merasa khawatir. Namun Sen Subing menghibur semuanya dengan mengatakan mengenai alasan kenapa tanah abadi merupakan tempat terbaik bagi praktisi alam jiwa janin adalah karena di sana terdapat jurang yang dipenuhi energi kuat yang tidak dapat dijelaskan. Semakin tinggi kekuatan ranah kultivator yang masuk ke sana, maka kekuatan penghancurnya juga semakin kuat yang bisa dengan paksa menghancurkan jiwa manusia. Dahulu kala, Master Sekte Huangpu berturut-turut memasuki ke jurang itu. Tetapi di bawah kekuatan penghancurnya ada banyak sekali kematian. Pada akhirnya mereka tidak dapat menembus ribuan mil ke dalamnya dan hanya bisa melarikan diri untuk keluar lagi. Akhirnya, setelah fenomena itu, Sekte Huangpu kemudian mengizinkan dari alam jiwa janin untuk masuk mengujinya. Sayangnya meskipun alam jiwa janin masih cukup kuat dari kekuatan penghancurnya, tapi mereka malah dimakan oleh monster karena mereka itu terlalu lemah untuk masuk ke dalam. Dan setelah itu Sekte Huangpu meningkatkan kualitas para murid dari alam pemurnian jiwa untuk memasukinya lagi. Dan akhirnya setelah beberapa dekade pengujian, para murid dari alam pemurnian jiwa hanya bisa pergi sejauh ribuan mil karena perlahan para murid mulai banyak yang tewas itu karena kekuatan penghancur di jurang itu. Akhirnya setelah beberapa kali pengujian, Sekte Huangpu pun akhirnya menentukan bahwa hanya alam jiwa janin tingkat 8 hingga praktisi di alam pemurnian tingkat 2 lah yang paling cocok untuk memasuki jurang pemakaman itu. Karena jurang ini begitu misterius, pastinya di dalamnya terdapat harta yang sangat langka. Oleh karena itu murid Istana Jiwa dan Sekte Huangpu sedikit dihambat untuk bisa memasukinya. Pada saat ini Tan Yun pun angkat bicara dan bertanya mengenai kenapa Sekte Abadi akhirnya setuju untuk berbagi dengan yang lainnya. Sen Subing menjawab semua ini harus ditelusuri ke 50.000 tahun yang lalu. Yaitu ketika Sekte Abadi didirikan kurang dari 30.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, leluhur besar dari Sekte Huangpu dengan kekuatan luar biasa, dialah yang menemukan pertama kali alam rahasia ini. Seiring berjalannya waktu, sebuah insiden akhirnya terjadi, di mana itu mengenai hilangnya sebuah pedang abadi. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.